Film ini diawali oleh seekor anjing liar bernama Ran yang datang ke restoran untuk mencuri sosis. Kelakuan Ran itu pun sontak membuat penjaga resto marah dan langsung mengejarnya. Tapi karena Ran berlari dengan sangat gesit, penjaga resto itu jadi kewalahan hingga akhirnya kehilangan jejak si anjing. Suatu hari, Ran bertemu dengan gadis cantik bernama Annie. Dan melihat ada anjing yang kelaparan, Annie pun menyambutnya dengan ramah dan memberikannya sedikit makanan. Singkatnya, setelah Ran menghabiskan makanan pemberiannya itu, Annie pun bergegas untuk pulang ke rumah. Tapi si Ran ini malah gak mau ditinggal dan meminta untuk ikut. Tidak tega meninggalkan Ran sendirian, akhirnya Annie memutuskan untuk membawa anjing itu pulang ke rumah. Dan dari sinilah persahabatan antara keduanya dimulai. 5 tahun kemudian, tepatnya di Australia, ayah kandung Annie yang bernama Brian Shearer pergi untuk menjemput sang anak yang sebentar lagi pulang sekolah. Sampai di rumah, Brian pun menyapa istrinya Susie dan juga sang ibu yaitu Dolly. Lalu meminta izin untuk membawa Ran bertemu dengan Early Robert yang notabene adalah bos peternak domba. Di rumah Tuan Robert, saat Ran dan Annie bekerja sama untuk menggembala domba, Brian berbincang dengan Tuan Robert. Dia menyampaikan keluh kesah warga Australia yang mengalami dampak kekeringan. Hal ini bisa terjadi karena ulah Tuan Robert selaku maklar properti yang lihai memanipulasi, dan meraup keuntungan yang maksimal. Dia sering menyembunyikan kondisi sebenarnya dari properti yang Robert tawarkan kepada pembeli. Tuan Robert juga tidak mau memberikan aliran air bendungannya kepada rakyat Australia. Dia sangat egois dan perhitungan. Tidak hanya itu saja, siapapun yang sengaja maupun tidak sengaja menginjak wilayahnya tanpa izin, maka akan dikenakan denda. Dan dalam situasi seperti ini, Tuan Robert tidak mau bertanggung jawab dan justru mengancam keluarga Brian. Di samping itu, ada Max Shearer. Ia adalah saudara Annie yang terkenal dalam keluarganya yang paling aktif dan kreatif. Hari itu dia sedang merakit sepeda dengan roda api. Tapi ketika Max menaiki sepedanya, api itu malah merambat cepat hingga mengenai bajunya. Melihat sang anak dalam bahaya, ibu pun berlari ke arah Max untuk memadamkan api, hingga akhirnya Max berhasil diselamatkan. Pada malam harinya, Annie dan Ran pergi ke jalan rahasia bawah tanah dengan melewati pintu yang ada di kamar. Dan ternyata jalan tersebut tembus ke kandang Ran di depan rumah. Mereka berencana keluar dari rumah karena ingin mendengar perbincangan antara ayah dan ibu mengenai Tuan Robert. Nah, ketika ayah dan ibunya itu masuk ke rumah, barulah Annie dan Ran keluar dari kandang dan menemukan selembar kertas berisi catatan hutang orang tuanya. Dari sini Annie akhirnya tahu nih kalau kedua orang tuanya sedang mengalami masalah. Dan hal ini juga menjadi pemicu utama kenapa Tuan Robert bisa mengancam keluarganya. Esok paginya, keluarga itu kembali melakukan aktivitas seperti biasanya. Ada nenek Dolly yang sedang bersantai, ibu Susie dengan kegiatan menjahit bajunya, dan ayah Brian yang terlihat sedang membenahi peralatan kerjanya. Namun pada hari itu, mereka mendapatkan kabar dari berita radio bahwa kota Upson Downs sudah mengalami kekeringan panjang karena selama 378 hari tidak ada hujan. Bahkan BMKG juga memperkirakan di tahun depan hujan tidak turun juga. Usai mendengar berita tersebut, Annie pun sangat khawatir dengan kondisi kekeringan panjang yang akan melanda Australia. Oleh karena itu, dia pun membuka buku yang selama ini dia baca mengenai penemuan alat hujan buatan yang di dalamnya tertera nama sang kakek yaitu Wally. Beliau ini adalah penemu pertama alat hujan buatan, Jadi, Annie ingin belajar mengenai alat tersebut yang sudah lama tidak berfungsi, dan dengan membawa buku tersebut, dia berharap akan menemukan petunjuk untuk mengaktifkannya. Di lain hari, Annie sekeluarga datang meramaikan festival kuliner, sekaligus menyediakan beberapa kue untuk dijual di sana. Tidak hanya itu saja, ternyata festival hari itu terdapat perlombaan bagi anjing peliharaan, dan panitia menyediakan sirkuit lintasan anjing bagi para peserta.
Melihat ada peluang besar, Annie langsung menghampiri panitia untuk mendaftarkan Ran sebagai peserta. Di sana, panitia pun memberitahu Annie, jika Annie ingin mendaftar, maka Annie harus membayar $20, karena hadiah yang akan diperebutkan juga lumayan besar, yaitu sebesar $500. Tidak mau menyia-nyiakan kesempatan untuk membayar pendaftaran lomba, Annie nekat diam-diam mengambil uang ibunya di tempat dagang. Namun di sini Annie berjanji, walaupun nanti dia tidak menang, uang ibunya akan tetap ia ganti. Setelah berhasil mendapatkan uang, Annie meminta bantuan Max untuk mengalihkan perhatian orang-orang. Hal ini berguna untuk membantu Ran fokus dalam menghadapi rintangan perlombaannya nanti. Tanpa babi bu, Max pun langsung membantu. Dia berlari ke tengah lapang dan memanjat batang kayu untuk memperlihatkan pertunjukan berbahayanya. Ketika Max sedang berusaha mengalihkan perhatian, Annie pun pergi menghampiri panitia lomba. Setelah dirinya memberikan uang $20 itu untuk mendaftarkan Ran, panitia memberitahu bahwa syarat utama untuk memenangkan hadiah sebesar $500, anjing harus bisa melewati semua sirkuit lintasan kurang dari 1 menit. Jadi, bagi peserta yang berhasil memenuhinya dan paling cepat akan diberi hadiah $500. Tapi jika gagal, uang pendaftaran tentu saja tidak bisa kembali. Singkat cerita, perlombaan pun dimulai. Saat panitia menekan tombol start, Ran langsung berlari dengan sangat kencang. Annie juga berteriak sekencang mungkin agar aba-abanya bisa didengar oleh anjingnya itu. Dan tidak disangka-sangka, ternyata Ran mampu berlari dengan sangat cepat, bahkan mampu memecahkan rekor dengan waktu 40,43 detik. Dalam perlombaan tersebut ada 3 tingkatan anjing yang tercepat, dan panitia menyampaikan bahwa ketiganya akan mendapatkan undangan ke kompetisi bergengsi di London. Pada malam harinya, keluarga ini berkumpul untuk makan sambil bercerita hal-hal seru yang dilakukan di festival tadi siang. Dan di sini dengan bangganya Annie menunjukkan piala yang telah didapatkan beserta uang sebesar $500. Ternyata tujuan Annie mengikuti lomba itu adalah demi mendapatkan uang untuk membayar tagihan hutang keluarganya. Melihat anaknya sangat murah hati, ayah Brian pun bangga. Begitu juga kepada Max yang rela membantu adiknya sampai tangannya terluka saat lompat dari atas kayu. Di sini ayah Brian pun semakin yakin bahwa Annie adalah anak yang jenius. Buktinya dia dengan sangat mudah menyelesaikan masalah di dalam keluarga ini. Nah, oleh sebab itu, ayah Brian mengajak Annie ke lokasi proyek tanaman yang selama ini dia bangun. Walaupun hanya mengandalkan gubuk yang tidak begitu luas, semua ini dia lakukan untuk mengatasi fenomena kekeringan di Australia. Selain itu, ayah Brian juga mulai membahas tentang kakek Wally kepada Annie. Karena dia merasa bahwa jati diri kakek Wally sekarang berada di dalam jiwa putrinya. Dengan penuh semangat, ayah Brian pun akan mendukung setiap langkah Annie. Apalagi harus ada persiapan yang matang untuk lanjut ke kompetisi selanjutnya, yaitu kompetisi bergengsi di London. Keesokan harinya, Annie kembali melatih Ran dengan melewati beberapa rintangan. Dan di sini dia menggunakan alat seadanya yang ada di rumah sebagai bahan lintasan. Sementara Max mengabadikan momen latihan itu dengan merekamnya. Pada latihan tersebut, karena Ran sanggup berlari dengan waktu jauh lebih cepat dari hari sebelumnya, Annie mengetes rasa demam panggung anjingnya itu dengan bantuan ayah, ibu, dan neneknya dengan ikut berpartisipasi sebagai penonton. Kenapa Annie melakukan hal itu? Karena di hari sebelumnya, Ran mampu memenangkan lomba karena perhatian para penonton dialihkan oleh Max. Makanya Annie berusaha melatih rasa percaya diri Ran, agar di perlombaan bergengsi selanjutnya, Ran bisa beradaptasi dengan banyaknya penonton. Namun saat Annie mulai menguji anjingnya itu, sayangnya Ran hanya terdiam di tempat. Tapi karena Annie memiliki keluarga yang sangat kompak, mereka yang tak menyerah begitu saja berusaha untuk menyemangati Annie. Selesai berlatih, ayah Brian mengajak Annie ke rumah Nyonya Bernadette yang notabene adalah pelatih anjing yang handal. Di sana, Annie pun langsung menyampaikan keluh kesahnya yang mana Ran hanya bisa bermain bersamanya dan takut dengan orang lain. Maka dari itu, Annie meminta bantuan kepada Nyonya Bernadette untuk menyelesaikan masalah ini.
Mendengar keluh kesah itu, Nyonya Bernadette pun memberitahu bahwa sebenarnya yang membuat Ran mampu melewati rintangan bukanlah latihan yang terus-menerus, melainkan hal lain, yaitu ikatan batin, cinta, dan rasa hormat antara Annie dan Ran. Intinya bukan karena Ran yang takut sama orang lain, tapi karena Ran tidak punya siapa-siapa dan bertemu dengan Annie adalah sebuah kebahagiaan untuknya. Sepulangnya dari rumah Nyonya Bernadette, Annie akhirnya mendapatkan solusi agar Ran bisa tetap fokus dalam pertandingan nanti dan tak akan terganggu oleh kehadiran penonton. Di rumah, Annie langsung menghampiri sang ibu untuk menjahitkan topeng untuk Ran. Dan dengan penuh semangat, ibu segera membagikan tugas kepada keluarganya untuk ikut membantu mencari bahan-bahan. Kekompakan yang ada pada keluarganya ini membuat Annie lebih bersemangat lagi untuk memenangkan kompetisi besok pagi. Sampai singkat cerita, topeng yang dijahit oleh ibu pun sudah jadi. Dia kemudian langsung memakaikannya ke wajah Ran. Lalu di sore harinya, mereka berangkat ke kota untuk menghadiri kompetisi, kecuali ayah Brian karena ia harus bekerja membuat pagar di rumah. Singkatnya, Annie sekeluarga sampai juga di kota, dan di sana Annie menghampiri panitia untuk mengkonfirmasikan bahwa Ran tercantum dalam kompetisi ini. Ketika acara dimulai, satu persatu peserta pun dipanggil. Dan karena di sini hanya ada satu kesempatan untuk melewati seluruh lintasan, Annie kembali berusaha menenangkan dan meyakinkan Ran untuk tetap fokus. Tidak terasa, kini giliran Annie dan Ran untuk maju. Semua keluarga pun langsung berteriak untuk mensupport mereka berdua. Namun tiba-tiba, pria bernama Fergus Fink, salah satu peserta yang ikut dalam perlombaan sebelumnya, datang untuk membeberkan kecurangan Annie karena telah memakaikan topeng kepada Ran. Padahal dalam peraturan, peserta lomba dilarang memakai atribut apapun. Maka dari itu, Fergus meminta keadilan kepada panitia agar Ran didiskualifikasi dari kompetisi itu. Panitia yang baru mengetahui hal ini pun langsung meminta Annie untuk menghadap kepada juri. Tentu saja kejadian ini membuat Annie sedih dan dia berusaha untuk menjelaskan semua yang terjadi secara terang-terangan. Mendengar penjelasan itu, Ran kemungkinan besar akan didiskualifikasi. Namun karena keputusan itu belum diresmikan, Nyonya Bernadette tiba-tiba datang ke ruangan juri dan ternyata dia juga salah satu juri di acara tersebut. Nyonya Bernadette yang sudah paham akan situasi yang dialami oleh Annie mengetuk palu dan memberi keputusan bahwa Ran akan tetap diizinkan untuk memakai topeng dalam kompetisi ini. Setelah panitia menerima ralat informasi, nama Annie dan Ran pun dipanggil ke lintasan anjing. Dan ketika mereka jalan menuju ke lintasan, keluarga Annie langsung terharu sekaligus terdengar sorakan penonton memberi dukungan. Di sini panitia berkata bahwa Annie dan Ran adalah peserta terakhir. Jadi jika mereka bisa melewati lintasan kurang dari 38,86 detik, maka merekalah yang akan mendapatkan hadiah utama sebesar $250.000. Berhasil mendapatkan kesempatan, keluarganya tidak lelah memberikan dukungan. Begitupun juga sang ayah yang memantau perlombaan tersebut lewat siaran radio. Lalu saat peluit berbunyi, Ran pun mulai lari melintasi berbagai rintangan dengan mulus, hingga akhirnya dia berhasil mencapai finish dalam waktu 38,78 detik. Kemenangan mereka ini membuat keluarga ini sangat bangga, bahkan para penonton juga ikut bahagia. Namun tidak bagi Fergus. Dia yang tidak terima dengan hasil akhir perlombaan malah mengamuk di tengah lintasan anjing. Dan tingkah bodohnya ini membuat panitia marah lalu langsung mengusirnya dari area lintasan. Setelah perlombaan itu berakhir, Annie bertanya kepada ibunya perihal dia yang ingin mengikuti kompetisi bergengsi berikutnya di London. Sayangnya saat itu ibu dan neneknya masih keberatan karena biaya untuk pergi ke London tidak murah. Ditambah ada biaya pendaftaran dan asuransinya. Namun malam harinya, ibu dan nenek tiba-tiba berubah pikiran. Malam itu nenek memberikan 2 cincin nikah dari kakek Wally untuk dijual.
Ini semua nenek lakukan karena dia yakin apa yang dilakukannya adalah bentuk kasih sayang dan pengorbanan untuk keluarga tercinta. Demi mengumpulkan uang untuk biaya ke London, ayah Brian dan ibu Susi rela kerja ke kota. Beruntungnya, orang kota banyak yang mengenal keluarga mereka semenjak Annie memenangkan perlombaan kemarin. Bahkan mereka berbondong-bondong menyumbangkan uang untuk biaya Annie terbang ke London. Setelah mendapatkan uang yang cukup untuk ongkos penerbangan, kini giliran ayah Brian yang akan mengantar Annie. Mereka terbang menuju London yang saat itu sedang musim dingin. Lalu sesampainya di hotel, ayah dan Annie langsung beristirahat guna mengumpulkan tenaga untuk kompetisi besok pagi. Hari sudah berganti dan kini saatnya Annie datang ke kompetisi bergengsi yang selama ini dia impikan. Saat tiba giliran Annie dan Ran, ayah memantau dari balik layar. Di sini Ran mulai berlari melintasi rintangan. Dia berusaha keras dan memperhatikan setiap panduan dari Annie. Hingga akhirnya Ran berhasil mencapai garis finish dengan waktu 38,96 detik. Dan skor yang didapatkan Ran kali ini membuatnya lolos seleksi, membawa mereka ke babak semifinal. Pada babak semifinal ini, peserta yang pertama tampil adalah Fergus dan anjing kecilnya. Dia memang satu-satunya peserta yang bisa bersaing dengan Annie dan cuma selisih komanya saja, Cok. Di kompetisi bergengsi kali ini, Fergus bisa memecahkan rekor dengan waktu tercepatnya yaitu 37,52 detik. Maka dari itu, jika Annie ingin memenangkan kompetisi ini, maka dia harus bisa mengalahkan rekor waktu yang dicetak oleh Fergus. Ketika giliran Annie dan Ran tiba, mereka yang berjalan ke area lintasan anjing tiba-tiba disenggol oleh Fergus hingga Annie terjatuh. Dan ternyata dia melakukan itu untuk mengalihkan perhatian Annie karena ingin mengambil topeng milik Ran. Sayangnya saat Annie meminta izin kepada panitia untuk mencari topengnya dulu, sang panitia melarangnya karena sekarang sudah waktunya bagi Ran untuk menyelesaikan kompetisi. Jadi, jika Annie tetap nekat keluar dari lintasan, maka dia akan didiskualifikasi dari kompetisi itu. Pada situasi yang sulit ini, Annie tak menyerah begitu saja dan masih meyakinkan Ran agar tetap fokus. Sialnya, ketika peluit berbunyi, Ran malah terdiam dan tidak mau berlari. Melihat putrinya dalam kesusahan, ayah pun berlari ke dalam lintasan. Di sana dia berusaha menenangkan Annie, walaupun nanti tidak bisa memenangkan kompetisi. Sementara itu di rumah, keluarga Annie juga ikut sedih melihat Annie gagal dalam kompetisi ini. Padahal Annie sudah berusaha keras dan keluarga juga sudah membantu dengan mengumpulkan uang untuk bisa pergi ke London. Lalu di balik momen yang menyedihkan itu, tiba-tiba ada mukjizat yang datang. Malam itu alat hujan buatan ciptaan kakek Wally kembali aktif. Dan alhasil, saat alat tersebut menyala, langit langsung menjadi mendung dan hujan mulai turun. Mendengar ada suara hujan, semua rakyat Australia pun berbondong-bondong keluar dari rumah masing-masing dan mengatakan puji syukur karena kekeringan telah berakhir. Kembali lagi ke kompetisi. Di sana, tiba-tiba asisten Fergus membeberkan semua kebohongan dan kecurangan Fergus dalam babak akhir kompetisi kepada juri. Si asisten ini masuk ke dalam ruangan juri untuk dimintai penjelasan mengenai kecurangan bosnya. Tapi sayangnya para juri tidak bisa memberi keputusan apapun pada hari itu juga. Jadi, untuk sementara waktu, keputusan pemenang belum bisa diubah. Karena masih ada banyak pertimbangan semua juri mengenai kecurangan yang terjadi. Pada keesokan harinya, ayah dan Annie berbincang di taman untuk saling menguatkan satu sama lain. Beberapa saat kemudian, ayah menerima telepon dari keluarga di rumah, di mana ia mendapatkan kabar gembira dari Max bahwa video momen Annie dan Ran di YouTube telah ditonton oleh 20 juta orang. Dari ketenaran yang dicapai oleh Annie dan Ran ini pun, mereka berhasil mendapatkan uang banyak dari brand yang telah mengendorse mereka. Semua ini berkat konsisten dan kekompakan dalam keluarga. Setiap usaha yang dilakukan tidak berakhir dengan sia-sia. Dan sekarang mereka bisa hidup lebih tenang dan bahagia
dengan bonus dikenal bahkan disukai oleh banyak orang. Dan film pun berakhir.